Selamat sore Mbak Dani. Selamat sore Mas Jaka. Gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat. 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 Paras. Pasti. Iya, cepena ora. Penak. Tekok Mas Bojo. Pasti penak, nek penak Mas Bojo gitu. Matur suwun iki kesempatan kita bagi Pak Pecok Channel teruntuk ngevlog Mbak Dani, salah satu artis di Kabupaten Sragen. Untuk mengisi konten kita ngobrol-ngobrol dulu sepintas histori perjalanan karir Mbak Dani di dunia percampur sarian pastinya. Mbak Dani sendiri asli dari mana? Asli Sambirejo. Sambirejo? Ya, tapi daerah Maspati, Jawa Timur. Aslinya Maspati atau Sambirejo? Aslinya Maspati, besar di Sambirejo. Oh, jadi kelahiran di Maspati tapi besar di Sambirejo. Ya. Di usia yang ke berapa sekarang? Tak usia berapa? Dan kita tadi kok. Usia 34. Wow. Tenane. Tenan lah. 34. Lebih. Tapi kok kayak jek usia kur-kuran atau las-lasan. Ya dulu sempat minum pil Sumbokom. Apa kuwi? Pil awet muda. Pil awet muda. Enggak, oke. Mbak Dani sendiri nyanyi itu dari tahun berapa? Kalau tahunnya sih lupa, tapi pastinya sudah lebih dari 20 tahun. 20 tahun? 20 Sekarang tahun 2021. Ya. Berarti sekitar tahun 2000-an ya? Ya, betul. Kok 2000-an? Oh ya betul. Ya betul, tahun 2000 udah mulai. Ya, itu awal karirnya Mbak Dani kok bisa terjun ke dunia vokal itu gimana? Dulu waktu SMP sering diajak lomba sama guru. Oh, jadi awalnya dari lomba di sekolahan, ya. Terus tertarik pada olah vokal. Memang enggak tertarik sih. Ya? Kan kebetulan dapat juara. Terus ada yang bawa. Tahu kalau saya dapat juara, terus akhirnya ada yang bawa saya. Oh, jadi rekomendasi dari seseorang sih, dengan mengetahui kualitas vokalnya Mbak Dani sehingga di pertama kali siapa? Yang paling berjasa untuk karirnya Mbak Dani itu siapa? Pak Dalang Kenur gitu. Oh, Pak Dalang Kenur. Dia tahu kalau saya juara lomba Mocopat gitu. Terus diajak gabung gitu. Oh, jadi dari awal itu memang basicnya di campur sari atau dangdut? Campur sari dari awal. Oh, campur sari. Wayang. Oh, wayang, jadi sinden, karawitan ya, pertama kali. Pertama ikut campur sari atau karawitan? Karawitan mana maksudnya? Ya itu tempatnya. Oh, punya Pak Dalang Kenur. Setolaras itu. Oh, dari perjalanan yang 20 tahun Mbak Dani sendiri sudah berkeluarga belum? Oh, sudah. Sudah. Ternyata sudah berkeluarga. Tapi saya lihat di Facebooknya itu seperti masih lajang gitu. 34, hampir menginjak 35. Kalau belum berkeluarga berarti kadaluarsa dong. Kayak panganane kadaluarsa. Nikah dulu di usia berapa? Muda, terhitung muda. Lulus SMA langsung nikah. Lulus SMA berarti podaku. Jadi dulu istriku itu juga lulus SMA, setahun terus tak rabeni. Ya. Suaminya sendiri musisi apa orang biasa? Musisi, ketemu di panggung juga. Ya, dulu ketemu di panggung. Terus biasa kalau dulu kan belum ada yang antar jemput. Pasti diantar jemput pemusik. Terus akhirnya ya udah ketemu. Witing Tresno jalaran saka kulino berarti. Ketemu di panggung. Berawal dari diantar, terus dia nggak mau pulang. Loh, kok iso? Piye ceritanya kok ora gelem mulih iki kepiye? Pertama jemput, dia marah-marah karena rumahnya jauh. Terus pokoknya ngersulo gitu loh, ngersulo. Dia nggak mau. Terus tapi kedua, ketiga, keempat akhirnya tuman. Gak mau pulang. Oh, mergo nek rasa ning ati kuwi tertarik karo kene. Ya, kalau sampai sekarang. Siapa sih dia? Ada deh. Basic, drummer, keyboardis. Oh, basic. Ya, sih.
Mas Agus masih. Mbak Betul. sudah tahu. Mas Agus. Jadi rumah tangga kalian itu sudah terjalin selama kurang lebih berapa tahun Mbak Dani? Ya hampir 17 tahun. 17 tahun dikaruniai dua orang putri. Saya ditompo sih. Oh, Ya, nek kurangnya anu ya. oh, terima kasih lah ini loh Mas. Hah? Nah, ini saya tak tunggu-tunggu. Amplop. Oh, Untuk anak yang pertama usia berapa Mbak Dani? Anak pertama udah usia ya 15 tahun. 15 tahun. SMA kelas 2. SMA kelas 2. Kelas 1 hampir naik kelas 2. Oh, anak yang kedua? Yang kedua usia 13 tahun. 13 tahun. SMP kelas 2. Suka dukanya duwe bojo seniman piye? Kalau suka dukanya nggak ada dukanya. Suka Karena terus? dukanya dibuat suka aja gitu. Oh, jadi apapun itu yang penting dukanya Iya. dibuat happy ya? Iya. Ah. Makanya selalu senyum, selalu ceria, apapun yang terjadi pokoknya. Jadi ketika Mas Agus main, jenengan main, itu mangga dhewe? Ya, seperti ini. Ora wedi? Enggak lah. Oh, Pun kulino. sudah. Oh, jadi semasan jenengan tuh jadi penyanyi dan berumah tangga selama kurang lebih 18 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Ada nggak godaan dari orang ketiga gitu? Kalau godaan itu pastinya ada ya. Rumah tangga itu pastilah ada, godaan itu ada. Tapi alhamdulillah tergantung kita menyikapinya. Nanti nih aku cerita gini-gini dikira munafik, tapi enggak. Itu jujur. Iya. Kalau mau menanggapi godaan itu pasti ada. Iya, ya betul sekali. Tapi kan tergantung kitanya. Kita dalam mensikapi. Iya. Nah, untuk ibaratnya kan gini, kita kan public figure, Iya. artinya tuntutan kita di panggung itu salah satunya kita selalu ceria dan merespon baik audiens kan, Ya. supaya tidak membuat mereka kecewa. Itu bagaimana, apalagi fansnya Mbak Dani. Kalau mereka mau apa ya, mau bercanda, mau seolah-olah beda. Kalau selama di panggung atau selama live itu nggak apa-apa, terserah. Yang penting kita nggak nuruti lewat sosmed. Oh, sosmed. Jangan sampai kalau lewat WA atau Facebook atau dan sebagainya, kita itu kan pribadi. Iya. Kalau kita nanggep ya akhirnya nanti berkepanjangan. Mas Agus sendiri sering mantau medsosnya Nggak Mbak Dani pernah. kan? Nggak pernah. Oh, jadi memang Mas Agus itu juga memberi kebebasan Iya. yang mana itu kalian saling percaya pastinya. Justru kalau Mas Agus itu memberi kepercayaan penuh untuk jenengan. ya, Tapi dari Mas Agus sendiri pernah nggak ada orang yang goda-goda Mas Agus kan ganteng, iya toh, ya. pinter, ya. Jadi dari sosoknya sendiri karismatik, juga pasti banyak cewek yang Loh, terpikat. kalau itu mungkin ada ya, tapi Nah, gini, kalau saya pribadi, ya. suami saya dilirik, disukai itu saya bangga, saya seneng, iya, kok. Tenang, saya seneng. Terus? Yang penting si masnya nggak ngelanggati gitu ya. Jadi, Tapi aku percaya, maksudnya nggak ngelanggati gitu. yang Godaan ya tetap ada. yang terpenting kan pada berumah tangga itu Iya. saling percaya. Nggak cuma saling percaya, satu saling percaya, dua saling bisa menjaga kepercayaan masing-masing. Nah, itu. Selama ada pengalaman nggak jenengan itu berangkat sendiri di dadang orang di jalan atau diganggu orang di jalan, itu ada nggak? Alhamdulillah nggak, selama 20 tahun kalau berangkat sendiri halangan seperti itu nggak ada. Tapi pernah pengalaman masuk kuburan pernah. Kok Tengah iso? malam, tengah malam. Itu Percaya ceritanya nggak gimana? percaya? Berangkat Hmm, gerimis jam 8:30 malam. iya. Sherlocknya yang teman-teman itu pas, tapi saya Sherlocknya itu keliru masuk kuburan. Pernah Lah, terus setelah masuk kuburan apa yang kamu lakukan? panik, sinyal Panik? hilang, Nah, klakson mati. mati. Alhamdulillah, tapi mesinnya nggak mati. Itu di mana? Di kuburan Pangkle, Jatisomo. Jatisomo. Ya. Terus ada pengalaman pulang atau berangkat di melihat sosok makhluk halus gitu, Ya, pernah ada? cuma sempat terjebak di situ itu hampir setengah jam nggak bisa keluar.
Apa yang kamu lihat waktu itu? Enggak lihat apa sih, cuma saya pokoknya pasrah karena ban yang kanan itu di atas kijing. Loh, Ya, pertama kok lihatnya iso? kayaknya nggak tahu ya, pokoknya jalannya itu yang saya lihat tuh pertama cor. Tapi tahu-tahu bannya munyer, terus ternyata kepetel. Terus saya lihat jalan, tak kira itu jalan keluar dari makam itu. Ternyata itu dari makam. Tak kira itu jalan keluar, jalannya besar. Saya ke situ, tapi ternyata itu semakin masuk. Makin masuk ke dalam kuburan. Ya, awalnya bisa jalan, tapi tiba-tiba berhenti. Ternyata bannya udah nyangkut di kijing. Lah terus bisa keluarnya itu bagaimana? Kan ada petunjuk atau apa gimana? Ditolong orang sekampung. Oh, ditolong orang. Tapi itu pemakamannya jauh dari kampung. Terus telepon siapa-siapa nggak bisa. Terus akhirnya saya pasang status. Siapa tahu ada yang bisa baca, mungkin nanti bisa nolong saya. Setelah pasang status itu ada sekitar 20 menitan. HP saya bunyi, ditelepon sama Mas Timpal. Oh, Mas Timpal ke bojone Pak Laras. Ya, Mas Timpal telepon, tanya di mana, terus bilang di makam itu kan deket rumahnya, kebetulan toh. Terus akhirnya dijemput ke sana. Tapi sampai sana sampai 2 kali dia nggak tahu kalau saya di situ. Padahal lewat. Loh. Ya. Jadi itu kejadian mistis yang pernah Mbak Dani alami. Jadi ya belajar dari itu. Mungkin ada tips teruntuk dari Mbak Dani teruntuk rekan-rekan, terutama vokalis yang sering berangkat kerja sendirian. Ya, tapi jangan ngalamun. Dari rumah baca doa dulu, terus di jalan fokus. Jangan ngalamun ya. Perjalanan karir yang sudah 20 tahun itu nanti apakah ada keinginan untuk ahli profesi atau gimana? Kalau ahli profesi sih nunggu waktu aja ya. Kalau ini belum ada, tapi pastinya ada lah. Nggak mungkin kan kayak gini terus, kan nggak mungkin. Kira-kira itu sudah ada angan-angan belum pengen ahli profesi apa? Pengennya sih apa ya, bisnis, mungkin bisnis dagang atau apa gitu ya, makanan. Luar biasa kisah perjalanan Mbak Dani. Sudah 20 tahun dia di dunia campur sari, dan ketemu jodohnya saja itu juga di campur sari. Goro-gorone mur anyel. Mas Agus wis ya cukup anyele pertama kenal karo Mbak Dani wae, ojo anyel nah. Terima kasih waktunya Mbak Dani sudah ngisi dari vlognya Pak Pecok Channel. Sama saya doakan semoga selalu bahagia teruntuk jenengan dan Mas Agus, diberi kelimpahan rezeki pastinya sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat sore.